Shalom. Oke. Ada firman mengatakan begini. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, itu akan Tuhan puaskan. Jadi ketika kita merasa kita masih belum tahu banyak dan punya merasa kurang dan ingin selalu pengen mau belajar, itu seharusnya ada di dalam diri kita, bahkan orang tua sekalipun. Kan itu kan membawa kita selalu dalam keadaan on dan selalu ingin mengerti. Kalau benar kebenaran firman Tuhan, untuk kita mengerti akan firman Tuhan, akan Tuhannya gitu. Jadi saya banyak hal-hal yang saya pengen pelajari, dan ketika Tuhan tahu bahwa ada hal-hal yang memang saya butuh dan saya merasakan saya kurang, jadi saya berusaha untuk bisa mendapatkan yang lebih lagi. Nah, ini ada hal-hal yang membuat saya jadi ada perubahan-perubahan yang harus saya setting untuk diri saya sendiri dan sebetulnya untuk kita semua. Saya selalu mengatakan begini. Untuk kita tidak meminta berkat atau tidak perlu berdoa untuk masalah keuangan atau masalah uang. Nah, begini. Bukan ada perubahan, cuma saya ingin mendetailkan begini. Karena coba Efesus 1 ayat 3. Ini yang selalu sering saya ungkapkan gitu ya. Efesus 1 ayat 3 mengatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Di sini firman mengatakan Kristus telah, jadi sudah mengaruniakan kita segala berkat rohani, segala sesuatu yang kita butuhkan ya di dalam surga. Artinya Tuhan sudah men-set apapun yang kita butuhkan. Gitu loh. Jadi Tuhan sudah menyediakan. Yang selalu saya sering katakan sudah menyediakan. Coba buka di Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Mengatakan begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Jadi ini sebuah janji Tuhan bahwa segala berkat rohani sudah disediakan. Di sini janji Tuhan bahwa Dia pasti akan memenuhi segala keperluan. Sebagian atau segala. Jadi seluruh keperluan kita, kebutuhan kita, janjinya Tuhan pasti akan genapi, pasti akan tercukupi. Amin. Seperti minggu lalu saya katakan, kenapa kita minta? Sesuatu yang firman Allah katakan bahwa aku akan memenuhi. Bahwa aku akan berikan segala keperluanmu. Jadi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mendasar kita. Yang mengenai khawatir gitu ya, Matius 6. Itu dikatakan begitu. Bahwa Tuhan itu akan mencukupi segala kebutuhan kita. Dikatakan malah carilah kerajaan Allah terlebih dahulu gitu loh. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi ada firman yang mengatakan begini. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Terus Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu.
Satu sisi Tuhan mengatakan dia akan memenuhi segala keperluan kita, tapi satu sisi lagi dikatakan bahwa dia akan memenuhi segala keinginan kita. Bahkan disuruh engkau meminta sesuatu, kalau kamu minta supaya penuhlah sukacita, kita senang. Saya jadi bertanya sama Tuhan begini. Ini yang kita harus mengerti. Kita harus bisa bedakan. Yang namanya keperluan atau kebutuhan kita tidak perlu meminta. Yang namanya kita butuh yang namanya makan. Ya firman katakan makan minum Bapa di surga tuh akan pelihara burung-burung di udara dipelihara gitu loh. Nggak usah khawatir, itu semuanya aku akan sediakan gitu loh. Jadi segala sesuatu masalah kebutuhan primer kita, kebutuhan utama kita itu Tuhan sudah sediakan dan tidak perlu didoain. Yang penting percaya. Amin. Yang dibutuhkan kita percaya. Jadi jadi gini, seperti saya gini. Saya istilah si Marvel kuliah. Nah, itu karena kehendak Tuhan. Karena maunya Tuhan. Jadi saya tidak boleh memikirkan bagaimana caranya mencukupkan kebutuhan Marvel. Kenapa? Kan itu saya tahu itu kehendak Tuhan dan itu adalah kebutuhan primer dia untuk dia kuliah butuh biaya. I don't need to how to figure out how to pay for it. Bagaimana aku nggak perlu memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan untuk bisa bayar. Kalau itu sudah tersedia, bahwa Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi saya tidak perlu memohon sama Tuhan untuk kebutuhan Marvel. Tapi saya boleh meminta kepada Tuhan. Keinginan hati saya, kemauan saya. Asal tidak bertentangan dengan firman. Contoh gini, ketika saya lagi renungin gini, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan ini jadi kontradiksi dong. Saya bilang gak perlu minta-minta, gak perlu jadi pengemis. Tapi sekarang suruh minta, gimana nih? Saya suatu hari kan pergi tuh. Pertanyaan saya begini, yang namanya anak itu kalau sekolah pakai sepatu enggak? Kebutuhan sepatu itu masuk primer enggak? Kebutuhan utama enggak? Utama kan? Sesuatu yang memang harus kita punya dan harus kita beliin buat anak kita. Nah. Saya waktu pernah ke Jepang. Ketika lagi pergi gitu, itu anak si Manuel betulnya mengarahkan saya. Jalan-jalan mengarahkan ke sebuah toko. Dia sudah punya di image dia, di punya bayangan dia pengen mau beli sesuatu. Dia sudah kayak orang sudah apa namanya? Ada tujuannya, tipenya apa, maunya apa, modelnya. Kan saya nggak tahu. Itu kan hati dia. Saya nggak ngerti dan saya tidak tahu. Jadi ketika jalan-jalan, oh Papino, ada toko sepatu Nike. Ya udah, kita masuk. Ya saya pikir ya ngeliat-liat. Papi, ini bagus loh. Ini model terbaru papi. Harganya berapa? Bujuk bune. Mahal saya bilang. Buat apa? Kan kamu udah punya sepatu. Enggak, mau yang ini. Nah satu minta, saya punya anak 3.
Ada minta juga nggak? Ya pasti minta. Repotnya kalau kita punya anak banyak kayak begitu. Satu beli yang lain pada minta. Nggak mungkin satu beli kemudian satu manyun ya diem aja nggak minta. Nggak mungkin. Pasti akan dia minta. Nah. Si Manuel bilang, nih papi kayak gini. Marvel dia nyari, Kyle dia nyari. Tiga-tiganya nyari. Ya kan? Jadi dia mengarahkan saya sengaja ke sana karena dia punya satu tujuan, pengen beli tipe ini, model kayak gini. Ya saya nggak tahu, ya tiba-tiba langsung ditembak aja begitu. Saya cuma bilang ya udah beli. Apakah itu keinginan dia atau kebutuhan? Keinginan. Apakah saya menolak atau saya marah-marah atau saya penuhi? Saya penuhi. Kenapa? Sayang. Mau nyenengin. Kemarin contoh Marvel, dia pengen beli handphone. Waktu di sini dia mau beli handphone. Saya bilang nanti aja lah. Saya bilang ya mungkin di sana mungkin lebih murah gitu loh. Nah kemudian minggu lalu, papi mau beli handphone. Ya udah cari sana gitu loh. Dengan alasan nih apa baterainya udah mulai ngedrop. Walaupun sebetulnya setengah hari sehari masih bisa gitu loh. Tapi kan dia pakai alasan gitu loh. Ah ini udah lama, udah punya ini. Ya udah cari sana yang kamu mau. Akhirnya dia beli. Dan ketika beli papi nih ini, mau beli ini tipe ini, ya udah kesana beli. Terus difotoin. Saya ketika dikasih foto seperti itu, saya ngerasain ini anak seneng. Yang saya katakan begini. Ketika kita minta sesuatu kepada Allah, di mana itu keinginan kita, ya, asal tidak punya inginin istri orang lain, nah, itu udah bertentangan, ya toh? Tetapi kalau bicara keinginan-keinginan kita yang memang masih normal, yang saya maksud tidak bertentangan sama firman Tuhan, boleh. Loh, berarti kita boleh minta dong. Minta duit atau minta berkat atau minta segala sesuatu. Di sini firman mengatakan seperti itu apa? Tujuannya apa? Di sini katakan bahwa supaya penuhlah sukacitamu, supaya engkau senang. Jadi ketika saya membelikan anak saya itu sepatu dan kemudian handphone, mereka senang gitu loh. Nah, ketika mereka senang, orang tua senang nggak? Kita akan merasa senang juga. Jadi ketika Bapa di surga memenuhi kebutuhan kita plus keinginan kita, dia pun juga senang. Kita senang, dia pun juga senang. Saya katakan gini, saya ke minggu lalu saya ada satu hal ketika saya, ini kan saya renungin kayak gini. Kemudian satu saya ngomong gini, Tuhan, saya minta satu hal, bulan ini saya punya target A. Saya mau target A ini saya nyampe. Itu hitungan cuman nggak ada seminggu. Dengan satu percaya begini. Coba, Mazmur 21 ayat 3. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Ini ketika Daud mengatakan seperti ini. Jadi apa yang menjadi keinginan hatinya telah kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak kau tolak. Yang tadi Mazmur, sekali baca lagi dah, Mazmur 37 ayat 3 sampai 4.
Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri yang berlaku setia dan bergembiralah karena Tuhan. Rejoice in God, gitu loh. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan mampu dan bisa memberikan apapun keinginan kita. Ini bukan masalah uang aja, tapi banyak hal, kesehatan atau apapun juga. Ketika kita berani meminta kepada Tuhan dan kita mempercayai bahwa Allahku ada Allah yang sanggup, Dia punya kekuatan, Dia punya kuasa, Dia punya cara, Dia punya jalan, pokoknya Dia bisa. Gue punya keinginan, gue minta. Ya saya minta sama Tuhan, Tuhan saya minta seperti ini. Apakah saya dapat? Dapat. Bahkan berlebih dari apa yang saya mau. Walaupun timingnya gak sempurna, tapi minimal saya memperoleh apa yang saya inginkan. Sekarang saya punya target lagi yang lain dalam bulan ini. Saya mau segini Tuhan. Saya yakin dan percaya Engkau Allah yang mampu, yang bisa memberikan segala sesuatu yang saya butuhkan. Bahkan keinginan saya. Yang saya katakan begini. Sekarang mulailah merubah. Saya minta orderan Tuhan 10, 20 orderan. Tuhan kau mampu melakukannya. Saya diingetin sama Tuhan saya begini. Ini sekitar tahun 2004, 2005. Waktu masih Yoki masih ada. Dia tuh lalu servis elektronik. Yuk kita minta yuk sama Tuhan. Dapat orderan 10 untuk betulin elektronik yang rusak-rusak itu. Ya udah, saya berdoa, saya minta. Dapat. Saya tanya minggu berikutnya, dapat gak? Dapat. Oke, sekarang kita minta 12. Kita doa. Minggu depannya dapat gak? Dapat 12. Oke, saya minta 17. Nah, dalam berapa hari kemudian saya tanya sama dia, udah dapat belum? Hampir. Tinggal dikit lagi. Jadi saya diingetin sama Tuhan begini. Memang kebutuhan kita Tuhan pasti cukupin, nggak mungkin nggak. Tetapi ketika ada kita punya keinginan sesuatu, why not? Kenapa tidak kita bisa meminta kepada Allah? Tapi yang dibutuhkan hanya dari kita hanya percaya. Gimana caranya? Kita nggak perlu tahu. Sebab begini, ketika kita mempercayai seseorang, seperti minggu saya katakan gini, ketika kita mempercayai seseorang, orang itu merasa dihargai. Sehingga kadang-kadang orang minta konseling sama saya atau minta didoain. Saya sudah merasa orang ini menghargai saya. Karena ketika dia minta doain atau minta konseling, berarti dia mempercayai saya. Demikian juga Tuhan itu ketika kita mempercayai Dia, artinya kita ini menghargai Tuhan. Dan akibat Tuhan menghargai kita dan Dia percaya sama kita, kita nggak tahu bagaimana cara, tapi Dia punya kemampuan, Dia kasih jalan. Dia bisa kasih jalan. Entah bagaimana kita nggak perlu pikirin. Tadi saya katakan saya minta segini Tuhan. Saya nggak pikirin bagaimana caranya. Pokoknya akhirnya dapat. Dia kasih saya kesempatan, Dia kasih saya cara, dapat. Nah, terus bagaimana kebutuhan? Karena saya berpikir keinginan saya aja udah dapat, masalah kebutuhan otomatis gitu loh. Jadi Tuhan hanya ingin kita percaya bahwa segala kebutuhan kita itu lu nggak perlu diomongin lagi, lu nggak perlu minta lagi, nggak perlu teriak-teriakan sama Tuhan jadi pengemis, nggak perlu, lu percaya aja. Sehingga saya nggak mau mikirin masalah si Marvel nanti biaya kuliahnya gimana, gua nggak pikirin. Pokoknya Tuhan punya cara. Yang sekarang yang saya mau lagi ini saya pengen dapat segini, saya mau begini. Itu yang saya sedang mengimprove, menambah keyakinan saya,
kepercayaan saya confidence. Nah, dengan dasar firman yang tadi sudah katakan, keinginan hatinya telah kau naikkan padanya, permintaan bibirnya tidak kau tolak. Ketika anak saya minta handphone, minta sepatu, saya punya duitnya. Allah punya enggak? Allah punya. Amin. Apapun, mau penyakit kayak mau ya segala sesuatu dalam hidup kita, Allah itu punya. Dia yang punya kemampuan. Jadi ketika anak saya minta, saya tahu saya punya kemampuan, ya saya kasih. Percaya nggak bahwa Allah punya kemampuan? Amin. Kalau kita percaya, minta sama Tuhan dengan keadaan, gue percaya. Jadi bukan ketika setiap hari kita menjadi pengemis yang menangis dulu. Tetapi ketika kita minta sesuatu karena percaya. Amin. Beda ya, beda. Gitu loh. Contoh gini, misalnya Sir Marvel, misalnya dia minta sama saya handphone. Misalnya hari ini minta handphone. Papi minta handphone. Besokannya dia nangis. Dia bilang, papi minta handphone dong. Gimana sih? Saya bilang, ya nanti papi beliin. Tapi nggak sekarang, minggu depan. Terus ini karena saya mau bicara waktu. Terus besokannya lagi Selasa, papi minta dong. Rabunya dia nangis lagi, papi minta dong. Kalau kamu jadi saya kesel gak? Kenapa? Karena nggak percaya, terus udah dikasih tahu, nanti dibeliin. Nah, tetapi kenapa orang Kristen selalu berdoa kayak begitu? Jadi yang dibutuhkan sama Tuhan, I believe. Amin. Saya percaya Tuhan, saya minta bulan ini orderan 20. 20 Tuhan. Nilainya misalnya 50 juta. Tuhan, aku minta di dalam nama-Mu Yesus. Aku percaya Engkau sanggup. Saya nggak tahu bagaimana caranya, pokoknya aku minta segitu Tuhan. Saya tidak bicara masalah Tuhan, saya minta dibuat bayar uang sekolah saya, kagak ya. Bukan itu. Tapi yang saya mau, saya minta 20 orderan Tuhan, atau nilai 50 juta. Boleh nggak? Boleh. Berani nggak? Harus berani. Bahkan kita seharusnya memintanya yang impossible thing. Sesuatu yang mustahil. Ketika saya minta kemarin, boleh saya katakan itu impossible thing, karena cukup besar, bagi saya itu cukup besar dan beresiko. Tapi akhirnya bisa. Dan bulan ini pun termasuk hal yang impossible thing, karena saya belum pernah ngalamin. Tapi saya mempercayai Tuhan bahwa itu bisa. Kita lihat nanti. I can make it or not. Jadi saya akan apa ya? Kita harus bisa berubah. Kita harus bisa namanya punya confidence, keyakinan di dalam setiap tindakan kita bahwa Allah akan selalu beserta dengan kita, bahwa Allah akan mampu membuka jalan buat kita. Bukan berarti ketika kita meminta kepada Tuhan, terus kita diam aja, tiduran aja, nggak ada sesuatu yang kita kerjakan, nggak ada sesuatu kita mau mencoba mencari, nggak bisa. Itu namanya pemalas. Ketika ada kesempatan, masuk. Ketika ada seseorang yang telepon kita layanin, masuk. Jadi
Allah bisa melakukan. Maka firman Tuhan gini kan, I can do all things. Aku bisa melakukan segala hal. Segala sesuatu melalui apa? Kristus. Di dalam Kristus. Jadi tidak ada yang mustahil. Kita bisa dapat melakukan banyak hal di dalam Kristus. Punyalah confidence, keyakinan akan Tuhan yang sanggup memberikan apa yang kita inginkan. Amin. Bukan kita merengek, kita menangis sama Tuhan. Kenapa kita tidak meminta dan mulai bergerak? Orang Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan suruh kata, perang. Aku akan berikan sedikit demi sedikit. Kenapa harus demi sedikit? Ya pertama, karena memang firman katakan banyak binatang. Gak boleh nanti kebanyakan binatangnya, binatang bisa lebih banyak daripada manusia. Kedua, mereka masalah mentalnya mereka. Tetap ada progres. Tapi Tuhan tetap suruh mereka perang. Jadi yang dibutuhkan dari kita adalah keyakinan, percaya bahwa Allah bisa memberikan apa yang kita inginkan. Amin. Jangan ntar gimana ya, apakah gua bisa ya, Tuhan nanti gimana, entar gua ditolak, entar begini, entar nggak perlu. Amin. Nggak perlu mikirin negatifnya, nggak perlu memikirkan istilah gini. Jangan kasih waktu atau jangan kasih pikiran-pikiran negatif itu ke pikiran kita. Nggak usah pikirin, tolak itu semua. Sekarang mulai mikirin, gue minggu depan gue mesti datangin orang ini, gue ini segala macam. Itu yang kita lakuin. Bukan memikirin ntar gimana, susahnya jangan dipikirin. Yang namanya percaya adalah selalu lihat yang positif. Kalau kita mikirin negatif, gak bakal bisa. Kita harus bisa punya keberanian percaya dan memikirkan hal-hal yang positif. Nah, sebab begini. Coba buka 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Oke, dalam bahasa Inggrisnya ya, New King James. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health and just as your soul prospers. Di sini firman katakan ya, kalau bahasa Inggris Indonesia baik-baik, kalau Inggrisnya prosper. Makmur di dalam segala sesuatu. Di dalam 5 bidang hidup kita. Ketuhanan, itu bicara masalah kejiwaan kita tenang, damai, sejahtera. Yang kedua, keluarga kita prosper, makmur. Istri kita, anak kita, suami dalam keadaan makmur, semua tidak ada bermasalah. Kesehatan kita, kita dalam keadaan sehat, kita bukan orang penyakitan. Keempat, keuangan, pekerjaan keuangan, kelima keuangan. Semuanya keinginan Tuhan prosper semuanya. Amin. Jadi siapa bilang, ada orang Kristen yang, wah aku tuh bicara Kristen atau namanya teologi kemakmuran. Kemakmuran di otaknya cuma duit. Ngomongnya cuma duit. Duit dan duit. Saya bilang begini, misal begini. Kalau saya kasih 10 juta mau gak? Maulah ya. Kenapa menghina? Kenapa berpikir bahwa itu jadi tamak lah, jadi serakah lah, mikirin duit. Kalau dikasih duit malah mau. Ya dulu saya pernah gitu. Rudy mah otaknya di duit.
Dia dapat duit haram 10 juta. Terima aja. Gimana tuh? bilang hatinya di duit, dikasih duit yang gak bener aja dia terima. Siapa yang cinta doang? Dia atau saya? Jangan munafik. Tetapi tujuan kita diberkati bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tapi bagaimana kita bisa memberkati orang lain? Boro-boro berkat kita yang gak diberkati, kita aja masih kere. Tahu gak, hamba Tuhan, mereka yang kaya, itu mereka semuanya adalah suka memberi. Jadi orang-orang pelit gak bakal kaya. Tapi orang yang suka memberi itu seperti itu adalah benih. Ketika kita menabur benih, kita akan menuai satu hari. Lah kita nggak nabur karena kita pelit. Bagaimana kita nuai? Justru ketika kita diberkati, kita harus bisa menabur. Semakin banyak kita menabur, ya tuainya semakin banyak. Tujuan kita diberkati adalah supaya kita jadi berkat bagi banyak orang, bisa nolong orang lain. Sekarang saya tanya sama kita semua. Orang miskin lebih dianggap atau dihormatin dibanding orang kaya? Siapa yang lebih dihargain? Orang kaya kan? Sekarang kamu punya anak miskin, susah, dihina, kamu marah gak? Marah. Sakit hati. Nah kalau gak mau sakit hati, ya jadi orang kaya. Loh, apakah kita orang tua aja ngeliat anak begitu, digituin, kita sakit hati? Apa menurut kita ketika kita orang miskin, apakah nama Tuhan dipermuliakan? Atau dihina? Dihina. Jadi siapa bilang untuk kita diberkati, kita kaya, kemudian kita menjadi seperti orang yang serakah dan orang yang hatinya di duit. Ketika kita diberkaya, kita ini bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Jadi tidak salah kalau kita diberkaya oleh Tuhan, tidak salah. Justru memuliakan nama Tuhan, dan kita bisa menjadi alatnya Allah untuk bisa memberkati orang lain atau menolong orang lain. Makanya orang kaya, orang yang diberkati sama Tuhan adalah orang yang suka memberi, bukan orang pelit. Tidak ada firman yang mengatakan orang kaya, orang yang diberkati Tuhan kemudian jadi orang pelit. Pertama kali Allah ngomong kepada Abraham, aku akan memberkati engkau supaya engkau memberkati yang lain. Tadi saya awal katakan bahwa prosper. Allah menghendaki kita prosper on all things. Di dalam segala hal. Di dalam segala hal. Gak cuma uang, gak cuma kesehatan, semuanya. Jadi kita seharusnya adalah orang-orang yang prosper, yang makmur di segala bidang hidup kita. Itu adalah tujuan Allah. Aku datang ke dunia ini untuk memberikan hidup dan memberikannya dengan kelimpahan. Ketika saya kemarin target yang saya mau, Tuhan tidak kasih saya pas-pasan. Dia kasih berlebih. Ketika yang namanya 5 ekor berapa? 5 roti 2 ekor ikan, ya kan? Ketika dia memberkati untuk 5.000, anggaplah 15.000 sama anak sama orang tua. Apakah Tuhan kasih pas-pasan?
berlebih. Artinya apa? Kalau Tuhan ingin memberkati kita, itu berlebih. Jadi karakternya Allah ketika ingin memberikan kepada kita itu berlebih, bukan pas-pasan. Sama seperti ketika kita ngebangun ini gereja, itu tidak pas-pasan. Jadi ketika selesai total, bukan berarti nggak ada duit. Masih ada belasan juta waktu itu. Itu karakternya Allah, sifatnya Allah. Yang saya katakan, beranilah meminta. Amin. Beranilah percaya. Jangan mikirin masalah kebutuhan. Pokoknya gue udah stop mikirin minta-minta sama Tuhan. Sekarang keinginan gue minta sesuatu. Entah masalah keuangan, masalah apapun juga dalam hidup kita. Minta. Tuhan, target saya segini dalam bulan ini. Saya minta orderan segini. Saya minta kerjaan saya segini. Apakah bagi Tuhan itu sesuatu yang menyusahkan? Apakah itu membuat kita menjadi, aduh gue mata duitan aja nih, gue minta duit mulu, gue minta berkat mulu sama Tuhan? Apakah ketika anak saya minta handphone dan minta sepatu, saya ngomel-ngomelin mereka? Kamu udah punya sepatunya, mengapa yang beli lagi? Buang-buangin duit aja. Buat apa beli segala macam itu? Kan masih ada. Kagak. Saya ingat waktu istri saya, dia bilang mau beli sepatu aja udah bolong. Jadi saya mau beli sepatu udah bolong dulu baru minta. Allah itu ingin menyenangkan hati kita. Amin. Jangan punya image bahwa Allah itu pelit. Yang penting hati kita tuh nggak di duit. Taunya dari mana? Bayar persepuluhan, memberi, ngelepasin keserakahan itu, menyimpan duit itu, lepasin. Aduh, ntar nggak cukup. Jangan mencoba untuk berpikir bagaimana cara membayar uang sekolah, bayar uang listrik, telepon. Nggak usah pikirin, nanti Tuhan akan sediain. Ya, tapi kan selama ini aku pakai hasil akhirnya jadi ngutang. Ya ngutang lu karena lu nggak percaya sih. Karena nggak percaya sih. Karena malas. Karena udah lemah. Udah stres, tertekan, putus asa. Udah nyerah. Udah nggak usah pikirin masalah keuangan. Sekarang adalah bicara masalah kebutuhan. Sekarang kita bicara keinginan kita. Kalau kita memikirkan apa kebutuhan dan kita selalu mendoakan seperti itu kita nggak mempercayai Tuhan. Jangan berpikir bagaimana caranya. Di mana Tuhan hanya minta kita just believe. Amin. Percaya saja. Nah, sekarang bagaimana mencukupinya? Sekarang kita ini, Tuhan, saya minta 20 orderan misalnya. Saya minta segini, Tuhan. Bukan otak kita supaya minta ini supaya terpenuhi. Kagak, bukan itu. Tapi karena kita punya keyakinan bahwa Allah ini mampu, Allah ini bisa. Jadi jangan pernah berpikir apakah nanti Allah marah, apakah Allah bersedia. Lah ini memang kebutuhan, ini keinginan hati kita. Dan keinginan hati kita ini bukan yang jahat. Bukan yang salah. Beranilah untuk kita percaya. Beranilah untuk kita meminta. Ya. Sebab Tuhan kalau mengatakan begini, Yohanes 16 ayat 24, kita baca lagi.
Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacita Tuhan atau kita? Kita atau Tuhan? Yang senang siapa? Kita atau Tuhan? Kita. Kalian yang punya anak-anak, pasti pengen nyenengin anak kita nggak? Demikian Allah di surga. Dia ingin nyenengin kita. Amin. Sekarang udah punya bayang nih, buat target gue mau coba dapat segini. It's okay, no problem. Tuhan, saya minta tahun ini. Bla 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 segala macam. Aku percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan yang saya nggak perlu berpikir bagaimana caranya. Pokoknya saya hanya akan berusaha sesuai dengan apa yang Engkau misal taruh dalam hati saya akan lakukan. Kalau sekarang hari ini belum ada, ya nggak apa-apa. Besok belum ada, nggak usah mikir Tuhan, kok belum ada ya Tuhan, belum ada. Nggak perlu. There is a one time, ada waktunya tiba-tiba akan ada, datang. Amin. Iya bahasanya ujuk-ujuk gitu ya. Tahu bahasa mana itu? Bahasa benteng. Ujuk-ujuk tiba-tiba datang. Why not? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tuhan akan bekerja. Gini. Firman katakan gini. Hidup mati kita dikuasai lidah. Come on. Amin. Be a fighter. Sekarang mulai kita kobarkan diri kita, kobarkan keyakinan kita. Gua bisa, gua mampu. Gua sekarang waktunya, gua minta sama Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya. Tuhan punya cara. Kalau hari ini nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Besok nggak ada, nggak apa-apa. Minggu depan aja nggak ada. Gua nggak pikirin. Pokoknya gue percaya Tuhan sudah sediakan. Amin. Karena dengan satu keyakinan, firman yang mengatakan, makanya saya selalu mengatakan begini, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan kena kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan, ngelakuin plus akan berhasil dalam apa yang disuruh. Kalau firman mengatakan segala berkat rohani disediakan bagi kita. Ketika kita minta Tuhan sudah sediakan, Tuhan berikan kepada kita untuk nyenengin hati kita. Amin, gue percaya. Amin, gue percaya. Itu lebih enak dibanding Tuhan, belum kejual Tuhan, belum dapat order Tuhan. Gimana Tuhan? Jadilah orang yang percaya. I can do all things through Jesus Christ who strengthen me. Aku bisa melakukan banyak hal, segala hal di dalam Kristus yang memberikan kemampuan. Improve diri kita, perbaiki diri kita, confidence kita yang lemah, kuatin, lakukan bagian kita. Tuhan akan lakukan bagiannya. Bagian kita cuma percaya, Tuhan nanti sediain, ketika ada kesempatan kita datangin, kita dapat. Gak perlu banyak-banyak namanya stres tertekan. Makanya selalu saya katakan gini, berkat Tuhanlah yang menjadikan aku kaya. Susah payah tidak nambahi. Berkat Tuhan yang membuat aku bisa mendapatkan uang. Stres enggak ditambahin. Susah-susah yang membuat saya stres itu enggak dikasih. Semuanya Tuhan akan sediain, aku kerjain, selesai. Beres. Istilah kasar gini, kita harus men-setting otak kita di situ.
Karena Allah bekerja karena kita percaya. Tapi keraguan menghalangi Tuhan kerja. Menghalangi yang namanya kesehatan, berkat, kesembuhan itu enggak dapat. Karena kita mempertanyakan. Makanya mulut kita harus kita latih. Ngomonglah yang sesuai firman Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, jangan pernah goyah dengan firman. Kalau firman katakan begini, Allahku akan mengajariku apa yang memberikan faedah. Yang akan memberikan keuntungan bagiku. Dia akan menuntun di jalan yang harus aku tempuh. Itu firman ya dan amin. Tapi kalau sekarang kita belum dapat, kita rugi, kita bermasalah. I don't care. Satu hal firman Tuhan tetap mengatakan, Allahku akan menuntun di jalan aku tempuh untuk aku memperoleh keuntungan. Titik. Istilah confidence kita bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal, selalu harus kita pegang. Andrew Wommack pernah dikatakan, walaupun dulu dibilang saya mengalami yang namanya kemiskinan ekstrim, tapi dia katakan, tapi saya tidak ragu yang firman Allah katakan bahwa dia akan memperkaya saya, bahwa saya adalah orang yang diberkati sama Tuhan. Walaupun saya susah, saya katakan, saya tidak meragukan firman Tuhan. Memang akhirnya saya salah karena saya nggak punya pengertian. Tetapi untuk firman ini dikatakan, saya tidak raguin, saya percaya. Tapi memang saya mengalami kemiskinan karena saya tidak ngerti. Tapi firman bukan berarti salah. Jadi kita mesti keep believing in God. Ya. Kita harus tetap percaya sama Tuhan sambil kita membetulkan diri kita. Apa yang kurang, apa yang salah, itu kita harus betulkan supaya kita bisa mendapatkan apa yang firman Allah katakan. Amin. Karena firman tidak pernah gagal. Kalau kita belum dapatin berarti kita yang salah. Tapi bukan berarti kita menjadi orang yang nyerah. Tapi kita tetap mempertahankan untuk percaya sama Tuhan sambil kita memperbaiki diri kita. Sambil kita tetap belajar, sambil kita tetap bertindak. Bukan menjadi orang pemalas, mudah nyerah, komplain mulu sana sini, ngegerutu dan sedihlah segala macam. Bukan itu. Nah, tetap harus kita lakukan, melangkah, percaya, belajar. Amin. Jadilah fighter, pejuang yang gagah berani. Jangan menyerah. Apapun masalah kita, selalu akan ada jawaban. Amin. Jangan pernah nyerah. Jangan pernah nyerah. Kita pasti bisa. Amin. Sekarang saya lagi dengerin si Jesse. Dia pun dari keluarga miskin. Dia cerita, emaknya waktu itu beli hamburger lah, kurang lebih kayak begitu. Beli cuma 3. Orangnya ada 4. Bapaknya makan, anaknya satu lagi makan, minta saudaranya gitu makan, emaknya kasih ke dia. Si Jesse ngomong gini, buat mama mana? Nggak usah, kamu aja yang makan. Bapaknya nggak tahu diri emang, egois banget. Seharusnya kan namanya laki-laki udah kasih ke istrinya gitu kan.
Tapi akhirnya si intuisi bilang nggak bisa. Akhirnya saya nggak lupa ya, belah dua atau gimana gitu ya, atau dikasih mamanya. Tapi saat itu dia ngatakan gini, dalam hatinya, I hate, aku benci namanya poverty, kemiskinan. Apakah setelah itu dia bilang saya benci kemiskinan kemudian dia nggak ngelakuin apa-apa? Itu dia umur 5 tahun. Dia coba lakukan, saya lupa apa dia, pokoknya istilahnya dia kerja kasar. Ya ngebantin mungkin potong rumput lah atau apapun juga. Sampai dia punya duit. Kita bisa ngeluarin, kita keluar dari kemiskinan karena kita yang memutuskannya. Sekarang dia punya 2 pesawat. Pesawat jet. Falcon X7 ya. Saya coba cari. Indo baru beli tahun 2022. Si Prabowo beli 2 untuk VIP dan VVIP. Angkatan Darat. 2. Harga $54 juta. Kalau kurs sekarang tuh dolar lagi tinggi 15.800 apa ya? 58 atau 5.900 gitu ya. Itu kurang lebih 850 miliar. Negara beli 2. Pribadi beli 1. Dia punya plus 1. Negara baru bisa beli. Ini pribadi. Cash. 800 miliar cash. Sedikit sekali orang hamba Tuhan yang memang punya keyakinan akan keuangan. Tapi saya ingin katakan begini. Dari keluarga miskin, dari keluarga susah, untuk bisa menjadi boleh katakan udah multimilioner ya, punya duit segede gitu. Tidak ada yang mustahil kalau percaya. Kalau saya percaya bisa. Jadi Tuhan tuh tidak apa namanya? Tidak membatasi. Tergantung kita percaya atau nggak percaya. Tapi sayangnya untuk bisa kayak begitu, pemalas nggak bakal bisa dapat. Orang yang nggak mau belajar nggak bisa dapat. Orang yang nggak berani itu nggak bakal dapat. Nggak bakal. Orang yang cuma hanya menggerutu, mengeluh dan hanya berdoa tapi tidak ada tindakan, nggak bakal dapat. Kita harus punya keberanian untuk percaya sama Tuhan. Mintalah sesuatu yang mustahil. Mintalah sesuatu yang kelihatannya sangat susah. Untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Allah itu mampu. Coba aja bulan ini berapa. Bulan ini apa yang kita inginkan. Ngomong aja. Saya sudah punya. Bulan berikutnya sudah punya bayangan. Tahun depan sudah punya bayangan. Dan saya gak mikirin bagaimana caranya. Karena kalau mikirin bagaimana caranya susah. Karena susah. Susah memang susah. Saya tahu susah, bukan yang gampang. Lah seperti bangun ini gereja 350 juta. Duit dari mana? Tapi bisa tuh. Kita nggak perlu tuh how to pay for it. Do not figure out how to pay for it.
Gak perlu kita memikirkan bagaimana cara membayarnya. Caranya nanti gue dapatnya gimana. Gak perlu. Yang Tuhan hanya minta kita just believe. Percaya aja. Oke. Ini tantangan buat kita. Ini tantangan buat saya. Sekali lagi saya katakan, saya punya anak laki-laki. Yang punya yang namanya tanggung jawab. Kalau saya tidak membuktikan kepada anak saya, bagaimana saya mengencourage mereka? Ayo, papi bisa. Papi kasih contoh, ini begini, gini. Papi mampu, kamu bisa. Tahun depan kita mau rencana mau ke Jepang. Tadinya saya nggak mau. Cost money, what for gitu loh. Tapi I don't need how to figure out to pay for them. Just believe. Bukan berarti saya nggak punya duit, saya punya uangnya. Cuman bagi saya ini cuma keinginan. Maka Pak, ini bukan kebutuhan. Tapi ini cuma keinginan. Nah, ya sudah, ini kan keinginan istri saya. Akhirnya saya dapat pengertian, ya sudahlah. Saya minta aja sama Tuhan. Supaya keinginan ini bisa dapat. That's all. Jadi sekarang kembangin. Kembangin diri kita. Gue punya keinginan. Dan ini bukan keinginan yang jahat. Gue gak minta istri orang lain. Gue gak minta dapat korupsiin atau apa. Enggak, gue gak minta gitu-gituan. Ini gue minta tetap kebutuhan gue juga segitu. Ini buat nanti masa depan gue. Why not? Minta. Amin. Is this possible? Possible. Mungkin. Firman katakan ketika si Tuhan Yesus ngomong yang anaknya yang 12 pendarahan, kemudian anak-anaknya si Yairus yang akhirnya mati gitu kan. Dia katakan begini, ketika dikatakan, wah ini udah mati nih. Tuhan katakan, bukan. Yang di Lazarus. Ketika Lazarus itu kan Yesus bermalam dulu gitu loh. Malah dia sengaja biar si Lazarus mati gitu loh. Ketika nyampe, wah udah mati, udah berbau nanti nih, si Marta bilang. Bukankah aku sudah katakan? Tidak ada yang mustahil. Kalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Sesuatu yang mustahil, Lazarus itu udah mati, itu bisa keluar. Itu sesuatu yang sangat mustahil. Kalau kita saat ini, aduh mustahil gue dapat orderan 100 juta, impossible. Nah itu yang lu minta. Impossible thing. Si Jesse ngomong gini. Ini saya ngomong, saya tutup dah bentar lagi. Dia ngomong ke Tuhan. Dia tulis, ini perencanaan saya tahun depan gini. Ini Tuhan. Ini kurang lebih yang ngomongnya dia. Saya nggak bisa eksak detailnya secara pastinya. Ini Tuhan akan target atau visi tahun depan. Terus dia ngomong, Tuhan ngomong sama dia di hati saya. Ya udah aku ngundurin diri aja. Kurang lebih kayak ngomong gitu ya. Lo bisa ngelakuin diri. Loh maksudmu Tuhan? Lah itu simple. Sesuatu yang gak butuh aku. Oh. Ya udah Tuhan, dia robek. Dia tulis lagi yang lain. Visi atau uang yang dibutuhkan itu gila-gilaan. Oke nih Tuhan. Yang saya maksud begini. Seringkali kita itu membatasi Tuhan. Itu yang membuat dia itu ya
ia berhasil. Dan dia berhasil. Dengan istilah kasar gini, Tuhan hanya minta kepada dia, lakukan sesuatu. Atau mintalah sesuatu yang impossible thing. Sesuatu yang tinggi, sesuatu yang besar atau luar biasa. Bahkan itu mustahil. Nah, Tuhan cari orang-orang seperti itu. Amin. Tuhan cari orang-orang yang mau berani percaya sama dia. Yang selalu bisa mengatakan nothing is impossible. Karena segala sesuatu mungkin karena Allah beserta dengan aku. Jadi belajar percaya. Amin. Belajar percaya. Jadi jangan takut. Tadi saya katakan, saya ngomong lagi ya. Jadi gini. Saya sering katakan jangan minta. Yang saya maksud adalah kebutuhan kita secara kebutuhan primer kita itu kita nggak perlu minta karena Tuhan pasti akan cukupi. Firman yang mengatakan seperti itu. Tetapi ketika kita punya keinginan, firman Allah tadi katakan yang sesuai dengan firman Tuhan ya, bukan untuk nafsu kita juga, tapi untuk sesuai dengan firman Tuhan dan kita tahu ini memang sebetulnya ada kebutuhan buat kita juga untuk masa depan kita boleh. Gitu loh. Karena memang kehendak Allah kita itu diberkati, kehendak Allah kita prosper in all things. Amin. Kita sehat dalam segala sesuatu, kita berhasil dalam segala sesuatu, anak istri semuanya berhasil prosper, makmur, tidak ada masalah. Itulah kehendak Tuhan. Dia datang ke dunia ini. Amin. Percaya. Jadi mulai hari ini fight. Punya confidence yang kuat. Minta sama Tuhan dan fight. Kita bisa dapatin. Ini masih awal bulan. Awal bulan, minggu pertama. Ya. Kita masih bisa punya target. Amin. Tidak ada yang mustahil. Maksud saya gini, you try. Coba. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Amin.